Baik, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Satrio Agung Eko Nugroho dengan NIM 2215101063 dari kelas B. Jadi pada hari ini saya ingin membahas tugas terkait dengan kelompok saya yaitu kelompok 8. Jadi langsung saja saya mengerjakan mulai dari nomor 2D terlebih dahulu. Yang dimana soalnya tentukan apakah U dan V merupakan vektor ortogonal. Nah, baik, jadi sebelumnya untuk menentukan apakah dua vektor U dan V bersifat ortogonal, kita perlu memeriksa apakah hasil perkalian titik mereka sama dengan 0 atau tidak. Jadi di sini U-nya itu ada 4, 1, min 2, 5. Kemudian V-nya itu ada min 1, 5, 3, dan 1. Nah, baik, caranya sebagai berikut. Kita perlu menghitung dengan mengalihkan komponen yang sesuai dengan penjumlahannya. Yang pertama ada U kali V, itu sifatnya U1 kali V1 tambah U2 kali V2 dan seterusnya. Di sini kita langsung saja cocokkan. Jadi 4 kali min 1 tambah 1 kali 5 tambah min 2 kali 3 tambah 5 kali 1, dan hasilnya benar, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi karena hasil perkalian titik dari U dan V sama dengan 0, kita dapat menyimpulkan bahwa U dan V adalah vektor ortogonal. Baik, selanjutnya ada nomor 8, yaitu tentukan apakah bidang yang diberikan adalah paralel atau bidang sejajar. Nah, jadi kita perlu memeriksa apakah vektor normalnya merupakan kelipatan skalar satu dengan yang lain. Nah, jadi untuk bidang pertamanya itu ada X kurang 4Y kurang 3Z kurang 2 sama dengan 0, dan 3X min 12 dan min 9Z dan min 7 sama dengan 0. Nah, jadi pertama-tama kita tentukan dulu vektor normalnya. Vektor normal dari ini adalah vektor 1, min 4, dan min 3. Dan vektor normal dari ini yaitu vektor yang anggotanya 3, min 12, dan min 9. Nah, jadi selanjutnya kita periksa apakah vektor normal ini merupakan kelipatan skalar satu sama lain. Jadi di sini ada vektor yang pertama itu 1, min 4, dan min 3. Kita jadikan dia sebagai persamaan. Yang vektor kedua itu ada K dalam kurung 3, min 12, dan min 9. Nah, selanjutnya kita dapat membandingkan rasio komponen yang sesuai. Jadi kita bandingkan. Jadi 1/3 ini didapat dari anggota vektor ini 1 dan 3. Nah, selanjutnya ada min 4 dan min 12 didapat dari min 4 dan min 12. Dan yang terakhir itu ada min 3 didapat, dan min 3 ini dan min 9 dapat dari sini, min 9. Nah, selanjutnya sama-sama disederhanakan. Jadi hasil penyederhanaannya itu 1/3 sama dengan 1/3. Nah, jadi karena semua rasio tersebut sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa vektor normal merupakan kelipatan skalar satu sama lain. Nah, jadi maka bidang yang diberikan ini termasuk bidang paralel. Baik, selanjutnya nomor 12. Jadi, tentukan apakah dua bidang tersebut saling tegak lurus. Di sini kita dapat mendapatkan sebuah persamaan. Yang pertama itu persamaan 1,
X kurang min 2Y tambah 3Z sama dengan 4, dan persamaan kedua itu min 2X tambah 5Y tambah 4Z sama dengan 1. Nah, jadi kita ubah menjadi vektor normalnya terlebih dahulu. Nah, persamaan 1 itu didapatkan 1, min 2, 3, dan persamaan 2 itu didapatkan min 2, 5, dan 4. Nah, setelah itu untuk mencari hasil kali dot dari vektor normal, nah kita kalikan saja komponen-komponennya dan menjumlahkannya. Yang pertama itu bisa 1 kali min 2, kita taruh sini. Kemudian min 2 kali 5, kita taruh sini. Yang terakhir 3 kali 4, kita taruh sini. Dan hasilnya itu sama dengan 0. Nah, karena hasil kali dot yang terakhir adalah 0, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dua bidang yang diberikan saling tegak lurus satu sama lain. Jadi selanjutnya kita kerjakan nomor 14 bagian A. Nah, jadi kali ini soalnya itu kerjakan menggunakan proyeksi A terhadap U. Nah, jadi di sini kita mendapatkan vektor U itu X-nya 5 dan Y-nya itu 6, dan sedangkan vektor A-nya itu X-nya 2 dan Y-nya itu min 1. Nah, jadi sebelumnya itu kita buat diketahuinya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita masukkan rumusnya yang dimana proyeksi A terhadap U sama dengan U kali A per A. Nah, jadi selanjutnya menghitung hasil perkalian dot. Nah, di sini ada 5,6 kali 2, min 1. Nah, jadi di sini perkaliannya itu kita samakan nilai dari X dan Y terlebih dahulu. Jadi X kita samakan dengan X, jadinya kita gabung menjadi 5 kali 2. Selanjutnya nilai Y kita samakan dengan nilai Y, jadi 6 kali min 1, yang hasilnya itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai tersebut, hasil ini kembali ke rumus. Nah, jadinya proyeksi A terhadap U itu didapatkan 4 per akar 5. Nah, baik, selanjutnya nomor 24. Jadi di sini ditanya mencari jarak antara sebuah titik dengan sebuah garis. Nah, baik, jadi di sini diberikan titik 1,8, nah, dan persamaan garis 3x tambah y sama dengan 5. Jadi kita bisa menulis ulang persamaan tersebut menggunakan rumus jarak yang sebagaimana kita tahu adalah AX tambah BY tambah C per akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dengan demikian kita memperoleh A itu sebagai 3, B itu sebagai 1, dan C itu sebagai min 5. Nah, baik, jadi titiknya itu kita taruh di X, yang berarti 1 kita taruh di sini, dan 8 kita taruh di Y. Nah, baik, selanjutnya kita langsung substitusikan nilai ke dalam rumus jarak, yang dimana 3 kali 1 tambah 1 kali 8 kurang 5 per kuadrat 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Nah, yang dimana sudah saya jelaskan tadi, ini berasal dari rumus di atas. AX itu sama dengan 3 kali 1. 3 ini adalah persamaannya, dan 1 ini merupakan titiknya. Dan selanjutnya
hasil akhirnya kita dapatkan 6 per akar 10. Nah, karena pembagiannya itu positif, jadi kita dapat menghilangkan nilai absolutnya menjadi 6 per akar 10. Baik, selanjutnya yang terakhir nomor 26. Jadi soalnya itu tentukan jarak antara titik dengan bidang. Nah, diketahui ini merupakan titik yang dimana nilainya itu min 1, min 2, dan 2. Dan untuk persamaannya ada 2x tambah 5y kurang min 6z sama dengan 4. Jadi kita masukkan rumusnya seperti nomor 24 tadi, rumus jarak, yaitu ax tambah by sama dengan tambah c. Jadi di sini ax tambah by tambah c tambah d. Kita masukkan angkanya. 2 menempati a, 5 menempati b, dan c menempati 6. Nah, untuk x itu ditempati oleh titik yang tadi, min 1 dan min 2, dan selanjutnya ada 2. Kemudian tinggal disederhanakan menjadi absolut min 15 per kuadrat 65. Nah, kemudian karena hasilnya itu positif, maka bisa tanpa nilai absolut, yang berarti nilai akhirnya itu 15 per akar 65. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.